Baik, kita masuk ke video yang kedua. Jadi tadi melanjutkan yang tadi ya, apakah kaitannya antara anabolisme, katabolisme, dan ambibolisme terhadap metabolisme dan metabolit. Oke ya, tetapi itu nanti kita bahas di akhir sesi ini. Sekarang kita masuk di metabolisme dan metabolit itu apa, gitu ya. Jadi suatu metabolit adalah hasil dari metabolisme makhluk hidup atau makhluk hidup melakukan metabolisme, ya tadi ya, metabolisme artinya apa? Tadi sudah dijelaskan di depan, dan terbentuklah yang namanya metabolit. Nah ya, nah metabolit ini yang kita katakan tadi, kita analogikan sebagai kebutuhan primer dan sekunder, artinya metabolit ini juga ada yang metabolit sifatnya sebagai metabolit primer dan metabolit sekunder pada tanaman. Ya, oke, baik. Nah, ini saya tambahkan ya, yang kiri atas cuma untuk memperjelas. Kalau produksi biasanya kita sebut produk, gitu ya. Kalau metabolisme, ya hasil metabolisme itu namanya metabolit. Hasil produksi namanya produk, gitu ya. Nah, untuk metabolit ini kita biasa jumpai di dalam tanaman berupa metabolit primer dan metabolit sekunder. Kenapa disebut metabolit primer dan metabolit sekunder? Artinya adalah ya, yang kiri dan kanan kita bisa lihat perbedaannya. Jadi, ketika teman-teman melihat perbedaan ini secara analogi tadi, maka ketika metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan atau organisme atau makhluk hidup ya, itu bermanfaat atau dibutuhkan langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan dari organisme tersebut, maka kita bisa sebut yang kiri ini ya sebagai metabolit primer. Contohnya ada karbohidrat, protein, lipid, vitamin, asam nukleat, dan lain-lain sebagainya yang di sini kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan dari si organisme tersebut, makhluk hidup. Nah, untuk metabolit sekunder, artinya senyawa yang diproduksi oleh tanaman, mohon maaf ini tidak hanya tanaman ya, ini saya ralat, oleh makhluk hidup, itu tidak bermanfaat atau dibutuhkan langsung. Bukan, ini tidak dipisah ya, maksudnya tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan langsung. Tidak bermanfaat langsung ini ya, gini. Jadi satu kalimat di sini. Atau tidak dibutuhkan langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup tersebut. Nah, contoh-contohnya ada namanya terpenoid, flavonoid, polifenol, alkaloid, glikosida, dan lain-lain. Ini nanti teman-teman dapatkan di mata kuliah selanjutnya secara lebih dalam. Ini nama-nama beberapa metabolit sekunder yang biasa kita jumpai. Ya, jadi secara konsepnya sudah paham antara metabolit primer dan sekunder, perbedaannya di mana gitu ya, yaitu lebih ke fungsinya atau kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan dari suatu organisme, suatu makhluk hidup. Oke ya, yang pertama kita bahas adalah metabolit primer. Secara singkat, metabolit primer adalah seperti tadi ya, dari si anak kecil ini menjadi dewasa, maka ada kebutuhan-kebutuhan pokok yang dia perlukan untuk tumbuh dan berkembang. Artinya ada makanan, minuman, dan pakaian ini, itu yang kita sebut dengan metabolit primer. Nah, ketika kita lihat dalam organisme, kita ambil contoh di sini tanaman, maka kita bisa lihat beberapa metabolit primer yang ada. Nah, contohnya ya, salah satunya adalah karbohidrat yang tadi kita sudah bahas di depan. Nih ya, karbohidrat. Kita ambil sedikit contoh aja. Karbohidrat dibentuk oleh tumbuhan hijau dari karbon dioksida CO2 dan air selama proses fotosintesis. Ya, awalnya dari proses fotosintesis ya. Nah, karbohidrat yang berfungsi sebagai mohon maaf, karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini di sini maksudnya adalah C6. Nanti teman-teman dapat di ini ya, mata kuliah yang selanjutnya. Nah, atau kita bisa sebut C6H12O6 ini sebagai glukosa ya, karbohidrat sederhana. Nah, dari karbohidrat inilah nanti bisa
bentuk macam-macam. Tapi pada intinya seperti ini, artinya suatu karbohidrat yang ada pada tanaman yang hasil dari proses fotosintesis itu, ya, eh, bisa juga berfungsi sebagai sumber energi untuk tanaman dan juga sebagai komponen struktural yang penting dalam suatu tanaman tersebut, ya. Dia bisa jadi sumber energi sekaligus sebagai apa namanya, ya, bisa jadi makanan dan bisa jadi bahan bangunan gitu ya, untuk rumah manusia, ya, analoginya kayak gitu. Jadi bisa untuk sumber energi dari suatu organisme atau tanaman tersebut, juga bisa juga untuk apa namanya, komponen struktural, yaitu yang penyusun dinding sel seperti itu, ya. Oke, ya, ini contoh karbohidrat juga, ini kita bahas nanti, tapi pada intinya ini salah satu bentuk energi atau sumber energi yang eh, apa namanya, bentuk energi yang dihasilkan ketika kita mengkonsumsi suatu glukosa, ya. Kalau di sini manusia dan hewan mengkonsumsi glukosa, kalau di sini terjadi proses fotosintesis. Nah, ketika kita bicara pada tanaman, ya, tanaman itu proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat sederhana, yaitu glukosa tadi, kemudian dia dapat disimpan menjadi amilum, gitu ya. Di sini atau pati, atau ya teman-teman pati tahu kan, ya. Nah, seperti itu di biji, akar, umbi disimpannya kayak gitu. Nah, kalau di manusia kita bisa, dan hewan, ya, itu kita biasa kenal dengan nama glikogen. Nah, ini teman-teman di farmakologi mungkin sudah familiar ya tentang glikogen, glikogenolisis, ya, gluconeogenesis dan sebagainya. Hubungannya dengan sumber energi yang disimpan pada organisme manusia dan hewan. Oke. Tapi pada intinya ini untuk tumbuh dan kembang. Salah satunya adalah karbohidrat ini. Ya, singkat aja. Yang kedua adalah lipid. Singkat, ya, pada intinya ya lipid ini fungsinya memang untuk tumbuh dan berkembang, ya. Di sini dalam artian lipid ini membentuk phospholipid bilayer seperti ini, ya, kemudian tersusun untuk menyusun suatu lapisan pada kulit sehingga terbentuklah barrier kulit ini, ya. Ya, lipid ini juga fungsinya untuk stabilitas membran sel di sini, ya, dan memfasilitasi fungsi seluler juga. Pokoknya intinya di sini kaitannya dengan tumbuh dan berkembang gitu, ya. Kalau yang apa namanya, untuk karbohidrat ini kita banyak lihat struktur pada tanaman, yaitu komponen strukturalnya berupa dinding sel seperti ini, ya, yang tersusun atas selulosa. Selulosa kalau pada manusia atau hewan biasanya tersusun atas lapisan lipid seperti ini pada kulitnya. Nah, intinya seperti itu. Contoh apa namanya? Contoh sederhananya aja, ya. Kita cuma di sini melihat karbohidrat dan lipid. Nah, yang lain teman-teman nanti bisa cari sendiri. Oke, selanjutnya yang kedua adalah metabolit sekunder. Nah, kita bicara sedikit mengenai sejarah metabolit sekunder. Jadi pada awal masa-masa zaman dulu, ya, itu metabolit sekunder sebenarnya dianggap sebagai sampah atau hasil dari metabolisme, ya. Jadi ketika pada saat itu suatu organisme dimanfaatkan untuk menghasilkan produk tertentu, maka ternyata ada beberapa produk-produk yang hasil samping itu terjadi. Nah, hasil samping inilah yang mengotori eh, produk. Misalkan, aduh, saya belum ambil contohnya, nanti ya. Coba tak tambahin contoh ya mungkin di slide, apa, tak masukin di slide terakhir gitu, ya. Jadi di video ini belum ada, nanti saya tambahkan, ya. Contohnya lah, misalkan gini, ya, suatu zat, ya, tujuan kita seperti ini. Nah, akan tetapi pada saat proses produksinya ternyata dihasilkan zat A dan zat B, C, dan lain-lain, dianggap bukan produk utama yang ingin kita cari gitu. Kita malah ingin apa namanya, mengoleksi yang A ini.
Nah, akhirnya yang BC ini kita sebut sebagai sampah atau hasil samping metabolit, ya. Selain itu, metabolit sekunder juga dianggap sebagai hasil proses detoksifikasi dari timbunan racun yang tidak dapat diekskresikan oleh tanaman, gitu ya. Lalu, ya ini tidak seperti hewan yang memiliki organ dan jalur ekskresi, atau kita yang punya ini ya jalur ekskresi kita kita tiap hari ke belakang ya buang air kecil dan buang air besar itu kita punya organ dan jalur ekskresi yang ada. Nah, pada tumbuhan di sini dianggap bahwa tumbuhan itu tidak memiliki organ ekskresi sehingga produk sampingnya untuk tumbuh kembangnya itu kemudian disimpan dalam suatu sel-sel tertentu pada tanaman tersebut gitu ya. Jadi dianggapnya ini suatu hasil sampah yang disimpan dalam organ tanaman gitu. Mohon maaf bukan organ apa, sel-sel tertentu pada tanaman ya. Lalu Julius Sas juga salah satu yang pemrakarsa fisiologi tanaman juga memiliki statement bahwa pada intinya ya di sini pada intinya bahwa sedikit menjelaskan yang tadi ya bukan analogi contoh yang saya A dan BC tadi ya. Jadi one can designate as byproduct of metabolism such compound which are formed during metabolism but which are no longer used in the formation of new cells. Artinya ketika tanaman membutuhkan A ini untuk memproduksi memformasi atau pembentukan sel baru dan kemudian terbentuklah senyawa B dan C ini yang kita bisa identifikasinya. Artinya Julius Sachs ini memandang bahwa any importance of this component for the inner economy of the planet so far unknown. Artinya dia nggak tahu secara ekonomis itu kira-kira kepentingannya itu B dan C ini apa untuk apa gitu. Kita masih belum ketahui. Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, maka metabolit sekunder ini mulai diketahui berbagai macam fungsinya ya. Di sini ini bukan fungsi ya, maksudnya ini masih yang tadi ya melengkapi. Jadi dikira sebagai produk samping hasil detoks dan zat buangan. Akan tetapi selanjutnya kita makin mengetahui bahwa metabolit sekunder yang diproduksi tanaman itu untuk fungsi pertahanan, kompetisi dan adaptasi di sini ya. Lalu ada yang fungsinya sebagai untuk transport ion-ion logam ya. Lalu di sini juga kita bisa melihat bahwa metabolit sekunder bisa untuk agen simbiosis, hormon seksual, attraction di sini biasanya untuk polinator, diferensiasi dan berbagai fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi banyak fungsinya gitu ya. Nah, ini secara garis besar sederhananya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, metabolit sekunder. Ya, untuk fungsinya ada yang fungsinya untuk pertahanan, yang ini ya. Ada yang untuk penarik atau tadi ya polinator, menarik serangga, binatang yang membantu untuk proses perkembangbiakan dari tanaman tersebut gitu ya. Lalu untuk memproteksi dari UV ya, menyimpan cadangan nitrogen gitu. Lalu pertahanan ini yang paling kiri bisa untuk bertahan dari ini predator dia ya, ya baik itu tanaman ataupun organisme makhluk hidup yang hewan gitu ya, ya bisa dengan cara dia menyemprotkan racun atau lain-lain banyak ya atau mensekresikan suatu zat yang bisa menghalangi dari predatornya ya kayak kita lihat pada musang atau cumi-cumi yang nyemprotin tintanya untuk mengelabui predatornya, gitu ya. Atau beberapa tanaman yang memiliki senyawa yang membuat predator tidak mau mendekat, gitu ya. Dalam tanda kutip maksud mikroba, virus untuk saling berkompetisi, lalu ada tumbuhan yang juga saling berkompetisi antar tumbuhan. Oke, baik ya. Jadi metabolit sekunder tadi sudah jelas ya. Mohon maaf, metabolit primer bahwa kaitannya dengan growth and development atau bertumbuh dan kembang. Nah, untuk metabolit sekunder kira-kira maksudnya bagaimana ya? Nah, analoginya adalah seperti ini. Nah, teman-teman itu masuk mahasiswa atau nggak tahu ya kita di tenaga kesehatan. Lalu ada yang orang itu akhirnya memilih sebagai pemain sepak bola gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara mengenai metabolit sekunder bahwa yang dibutuhkan si orang ini kita semua ketika sudah mulai menginjak akan menyebar menjadi berbagai aduh kok kok lupa, kok tiba-tiba hilang sih.
profesi, astagfirullah, mohon maaf ya. Jadi ketika kita akan memilih berbagai profesi, maka kita butuh pengetahuan dari profesi itu sendiri. Lalu yang di sini mungkin skill memancing perlu ini, lalu yang tentara, ketahanan fisik, pengetahuan militer, nasionalisme, kemampuan bahasa dan kemampuan lain-lain itu sangat berpengaruh geluti. Artinya to adapt, compete, and survive. Ya, inilah yang kita sebut dengan metabolit sekunder. Nah, kaitannya dengan metabolit sekunder tadi, banyak sekali yang diproduksi oleh tanaman untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. To adapt, akhirnya untuk inilah dihasilkan metabolit sekunder. Salah satu dari beberapa contoh ya, dari banyak contoh, contohnya adalah ketika bunga di sini memiliki warna yang berbeda-beda dan menarik juga eh, serangga yang berbeda-beda juga ya. Nah, di sini contohnya adalah antosian ya. Antosian itu di sini termasuk dalam golongan flavonoid, tapi pada intinya antosian itu merupakan suatu zat warna atau pigmen yang ada dalam tanaman. Ya, bisa pada daun, lalu ada pada buah dan pada bunga. Ya, contohnya adalah yang kanan ini glikosida, flavonoid ini, antosian ini ya itu berbeda-beda tergantung pada kandungan antosian itu sendiri dalam bunga tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, sudah. 6 jenis antosian yang paling banyak kita sini paling banyak itu adalah cyanidin yang ini, lalu pelargonidin itu yang ini yang atas ya, dan delfinidin. Nah ini ya, ya semuanya berpengaruh kan, tapi yang paling banyak dijumpai adalah 3 ini, yang berfungsi dalam menyebabkan beda-bedanya warna pada bunga, gitu ya. Nah lalu juga ada Corophyta guianensis, ya bunga ini juga beradaptasi, warnanya menjadi menarik dan juga attract, mengeluarkan fragrance tadi ya untuk attraction si polinat ini ya, mempolinasi di bunga ini. Lalu ada Pigia sapida yang tadi kita bahas mengenai pertahanan terhadap herbivore ya, atau contohnya kelelawar yang makan buah gitu ya. Pada intinya Pigia sapida ini memproduksi toksin yang dapat menyebabkan muntah kalau dikonsumsi, kalau buahnya belum masak. Nah, ini beberapa contoh dari banyak sekali contoh yang teman-teman bisa cari sendiri. Nah, tugasnya adalah bukan tugas ya, maksudnya secondary metabolite in other plant, maksudnya khususnya pada di tanaman yang ada di Indonesia, ya silakan teman-teman bisa cari sendiri, banyak sekali contoh-contoh yang ada. Nah, ya, terus contoh-contohnya adalah seperti ini tadi ya, untuk attraction and stimulation tadi ya sudah, lalu defense and competition dan apathetic stress. Artinya apa? Artinya sama seperti tadi, ketika kita ingin sukses di bidang karir masing-masing, maka kita membutuhkan adaptasi, berkompetisi, dan survive. Nah, untuk beradaptasi tersebut tadi dan survive tadi, kita membutuhkan berbagai macam hal-hal yang harus kita lakukan. Nggak mungkin misal butuh HP dan mobil saja. Butuh yang namanya pengetahuan medis, butuh yang namanya kesehatan, ya, ketahanan fisik, dan lain-lain untuk biar bisa bekerja lebih giat. Lalu untuk yang apa yang tentara juga harus punya ketahanan fisik, lalu pengetahuan militer. Kalau pengetahuan medis enggak ya, maka kita kembalikan ke sini ketika suatu tanaman yang bunga ini contohnya ya, suatu bunga itu dia akan menyesuaikan terhadap kebutuhan yang dia perlukan. Artinya kalau bunga ini perlunya fragrance atau dia tujuannya adalah untuk menarik polinator, maka dikeluarkanlah senyawa metabolit sekunder yang mampu melakukan fragrance tadi atau menarik polinator, bukan malah mengeluarkan toksin yang malah mematikan si polinator ini, dia malah jadi mati dan bunganya jadi enggak ini ya berkembang dan bisa ini ya berkembang dia kemana-mana. Nah, maksudnya adalah ketika suatu organisme ini yang awalnya seperti ini, yuk jangan belajar pengetahuan medis melulu, harus latihan, harus mengembangkan kemampuan fisik. Jadi beda-beda keperluannya. Nah, itulah yang kita sebut dengan metabolit sekunder ya. Nah, lalu kaitannya apa dengan metabolisme? Anabolisme, katabolisme, dan antibolisme. Maka teman-teman harus tahu, contohnya adalah ketika kita membahas mengenai reaksi fotosintesis yang tadi, intinya mereaksikan ini adalah satu macam reaksi. Ya. Dan tetapi, ketika kita bicara mengenai reaksi yang terdapat dalam sel, maka
bagaimana sih sebetulnya yang di dalam sel atau sel hidup, makhluk hidup? Ya, chemical reaction in the cell occur in a sequence of steps called metabolic pathway. Artinya seperti ini. Jadi pada sel atau organisme makhluk hidup yang kita kenal ya, reaksi seperti ini itu tidak berhenti di sini saja. Tidak hanya seperti ini aja reaksinya, tapi dari sini jadi bisa juga kembali ke sini lagi. Ya, artinya inilah yang kita sebut dengan pathway atau uh, pathway jalur biosintesis gitu ya. Metabolic pathway ini, nah contohnya pada tanaman ya, ini juga teman-teman nanti kalau saya jelaskan kelamaan ya. Intinya kalau teman-teman di sini lihat ya, ada karbon dioksida yang diserap pada tanaman, kemudian dengan dikeluarkan lagi dari tanaman, lalu di sini bisa dilihat ya, di sitoplasma kemudian disekresikan ada eksosa dan monosak ini, lalu dia ke sini dan menjadi ATP atau energi, masuk retikulum endoplasmik dan kemudian menjadi banyak hal gitu ya. Ada asam amino yang hasil dari mitokondria ini kemudian masuk ke ribosom dan di RE ini diproses menjadi protein dan banyak sekali hal lainnya. Artinya, nah, banyak sekali pathway yang terjadi dalam tanaman, gitu ya. Nah, artinya kalau di sini kita misalkan lihat ya ada suatu pathway atau jalur-jalur sintesis yang terjadi dalam tanaman, maka ternyata banyak sekali pathway atau jalur-jalur produksi metabolit yang ada pada makhluk hidup, baik itu tanaman, baik itu hewan, manusia, itu luar biasa sekali. Maka Masya Allah ya, kita baru tahu seperti ini aja udah pusing, dan asam lemak ini pun hanya sebagian kecil, dan ini hanya pathway dasar, atau apa yang terjadi dalam sel itu luar biasa rumit. Nah, luar biasa ciptaan Allah yang maha besar Allah. Nah, seperti ini. Dari serumit ini pun hanya bagian kecil dari sini. Dan pathway yang banyak sekali ini pun, ini merupakan yang sangat besar. Apalagi pathway yang lainnya yang sangat besar. Ya, nah untuk pathway tadi kita nggak akan bahas lebih jauh. Saya ingin mengenalkan aja kepada teman-teman. Artinya, ketika nanti kita berbicara mengenai produksi suatu metabolit, ya baik itu metabolit primer atau sekunder, maka kita akan banyak metabolic pathway ya, jalur metabolik. Maka ketika kita bicara mengenai sintesis untuk menghasilkan metabolit primer dan sekunder, ya. Nah, ya. Nah, di sini basicnya apa? Basicnya semuanya terjadi di pathway ini. Ya, gitu ya. Punya ribet gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara mengenai pathway atau jalur-jalur biosintesis, maka ternyata metabolit primer dan sekunder secara jalur biosintesis itu ternyata saling terhubung, ya tidak terpisah satu sama lain. Jadi enggak yang tanaman flavonoid atau alkaloid tidak, saling terhubung bahwa si metabolit organisme dan selanjutnya dari metabolit primer ini kemudian akan terjadi jalur-jalur biasa metabolit sekunder seperti menjadi alkaloid, lalu polifenol, flavonoid ya dan kawan-kawannya, lalu ada terpenoid ya ada di situ isoprin, saponin dan lain-lain. Nah, itu terdapat hubungan antara metabolit primer dan metabolit sekunder ya, primer. Jadi tidak bisa terpisahkan gitu ya. Nah, itulah hubungan antara metabolit primer dan sekunder. Oke, untuk selanjutnya yang kenapa kita harus belajar mengenai metabolit primer sekunder akan kita bahas di video yang ketiga. Oke.